itu nanti nyangkut. Tapi ngomong-ngomong, sejak belajar lagu ini saya jadi hafal loh semuanya abjad itu Pak dosen. Iya memang caranya Padahal seperti susah itu banget Pak tuh, Rafli. susah banget. Susah banget itu hafalnya itu Ibrani dari kapan itu gue belajar hafal Ibrani, nggak bisa sama sekali. Begitu nyanyi dengan lagu ini jadi ingat semuanya. Wih, Iya. keren Pak Rafli. Pak Yusak gimana Pak Yusak? Sudah siap kayaknya. Umur 11. Supardi Pang di Jakarta di mananya Pak Supardi? Saya di Jelambar. Oh di Jelambar ya. Ya. Oh iya Jakarta Barat ya. Oh iya iya. Dekat apa Jembatan 5 ya Pak? Jembatan Oh ya 2 betul itu betul. ya. Ya dekat. Dulu apa sering kita ke apa itu Pak ke pasar pagi. Oh ya Mangga 2. Di ASMK SMK ya dekat Mangga 2 itu. pasar pagi ASMK. Satu orang lagi siapa ini yang udah hafal lagunya? Dipilih dari sekarang Pak Didik, udah hafal Pak. Salam Pak Didik. Salam, salam, salam. Udah Oh, hafal salam Pak? Pak Didik. Hafal sih. Berarti ada 2, nanti habis Pak Rafli, Pak Didik. Ada lagi, satu lagi. Tapi jangan nyanyi. Pokoknya aku kayak anak SD itu loh, kalau anak kelas 1 SD ngapal anu ABC gitu. Ayo siapa lagi sukarelawan? Sudah ada 2, Pak Rafli, Pak Didik, Pak Wawan, Bu Grace, Kak Febe. Salam Kak Febe. Salam. Sorry Salam. belum buka kamera. Iya. Sudah hafal, Bu? Saya bikin rekam Belum. tapi baca nggak hafal. Oke. Ayo Siapa Bu, ini? dimulai aja Bu. Udah mau jam 40 ini ya. Oke. Baiklah. Salam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat bertemu kembali di acara kita pengajaran tentang bahasa Yunani. Selanjutnya kita akan memulai pengajaran kita pada malam hari ini, dibuka dalam doa oleh Pak Indra. Kami persilakan Pak Indra. Baik, kita satu hati dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus yang kami muliakan, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Kau berikan atas kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kalau malam hari ini kembali kami mau diajar,
dengan satu pelajaran yang begitu baik yang akan membawa kami untuk semakin lebih mengenal Engkau lagi Bapa. Tuhan berkati Bapak Erikson yang akan mengajar kami, berikan hikmat, berikan urapan supaya setiap pelajaran yang diberikan boleh kami terima dengan baik. Dan berikan juga kepada kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba sehingga kami boleh menerima pelajaran pada malam hari ini dengan penuh keseriusan sehingga kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap alat-alat yang digunakan, baik untuk WiFi, baik untuk kuota, baik untuk laptop ataupun handphone. Kiranya Tuhan kami mohon penyertaan tangan Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sehingga pembelajaran malam hari ini Tuhan kami boleh menikmati berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Indra. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dosen. Baik, salam Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya bersyukur buat malam ini Bapak Ibu ya, buat semangat Bapak Ibu yang belajar dalam bahasa Yunani ya. Seperti minggu yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa ketika kita belajar bahasa Yunani itu adalah kita akan semakin indah ya. Karena dari bahasa, dari tradisi atau dari sudut pandang Yahudi, ketika kita belajar bahasa Yunani itu kita akan cantik dari Yahweh ya, seperti yang minggu yang lalu. Bapak Ibu, dan kita juga akan bisa menikmati keindahan sastra Yunani itu dari sudut pandang Judeo-Greek ya, dari tata bahasa Judeo-Greek ya, bukan Helenistik gitu Bapak Ibu ya. Dan kita akan menikmati keindahan sastranya dan bahasanya. Dan itulah yang kita akan pahami. Rasul Paulus menulis begitu banyak surat-surat apostolik. Dan itu kalau kita pelajari jauh lebih dalam, dia akan menulis itu semuanya berdasarkan Torah ya, berdasarkan tanah. Dan ditulis dalam bahasa Yunani yang begitu perfect ya, kita katakan perfect itu Bapak Ibu ya. Karena memang grammarnya ini tinggi, sangat tinggi grammar bahasa Yunani ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai belajar ya Bapak Ibu ya. Nanti di tengah-tengah pas selingan kita nanti ada yang nyanyi ya. ya. Oke, kita akan belajar ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan belajar Eliniko Alphabito ya. Artinya Bapak Ibu itu alfabet bahasa Yunani ya. Alphabito. Ya. Oke, kita minggu yang lalu kita sudah belajar ya. Yang ini ada alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, o, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, xi, psi, omega. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini pengucapannya ya. Jadi Bapak Ibu dalam belajar bahasa ini kita harus memahami cara pengucapannya ya. Jadi perlu kita memahami pengucapannya dengan benar. Misalnya contohnya Bapak Ibu kalau kita belajar bahasa Inggris misalnya ya. Kalau kita mengatakan kita belajar bahasa Inggris, tapi pelafalannya atau pronouncingnya atau pengucapannya salah kan itu tidak bagus gitu ya. Misalnya seperti I am go to school misalnya. Kita baca am go to school gitu kan, itu kan tidak apa. Itu lucu gitu ya. Kita mengatakan bahwa kita belajar bahasa Inggris tapi ketika kita membaca one kita sebut one gitu ya. Itu kan sangat lucu Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita
memahami cara membacanya gitu. Sekalipun nanti kita tidak belajar percakapan, conversation, tapi ketika kita pelafalannya, pengucapannya, kita harus mengikuti eh, budaya atau paten dari bahasa ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus membiasakannya seperti itu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada alfa ya. Jadi fa, alfa. Jadi ini sering dibuat F ya. PH itu sering dibuat F gitu ya Bapak Ibu ya. Ini alfa ya. Ini vita ya. Jangan sampai kita sebut B ini ya. Ada vita ya. Terus ada gamma. Gamma. Pengucapan gamma ini kan dia di tenggorokan kita gitu. Gamma. Jadi dia GH ya. Jadi nggak ada GH dia ya, seperti GH seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia pengucapannya dia di tenggorokan gamma gitu ya. Gamma, bukan G ya. Sehingga nanti dalam pembacaannya di satu kata gamma itu bisa dibaca jadi W gitu, whiskey atau wonder gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengucapannya dia gamma gitu ya. Alpha, vita, gamma gitu ya. Alpha, vita, gamma gitu ya. Terus ada delta. Delta itu dia lebih ke DH, bukan D, tapi dia DH ya Bapak Ibu ya. DH ya. Jadi artinya ketika kita mengatakan gamma itu di tenggorokan kita, di tenggorokan kita. Nah, coba Bapak Ibu ucapan gamma gitu ya, gamma gitu ya. Kalau tenggorokannya bergetar, dia berarti itu benar, gamma gitu ya. Bukan gamma, gamma kan nggak bergetar di tenggorokannya, gamma gitu ya. Terus delta, delta, delta. Seperti mengucapkan TH ya, atau DH, delta, delta. Ya, di tenggorokan juga gitu Bapak Ibu ya. Delta gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu perhatiin yang di dalam aksara ini nanti ada beberapa yang tidak ada di dalam Yunani. Nanti kita bisa menemukan gitu ya. Contoh satu, B. B dalam aksara Yunani tidak ada gitu ya Bapak Ibu ya, tidak ada nih. B. Tapi dia adanya V ya, V gitu ya. Bagaimana nanti kalau kita ada B ini, kalau ada misalnya aksara B, bagaimana penyebutannya? Nanti kita belajar lebih lanjut. Bagaimana B itu? B. Biasa seperti Bapak dalam kata bahasa Indonesia itu ada dalam bahasa Yunani, begitu ya. Oke, kita ulangi. Ini alfa, ini lebih ke apanya? Dia F ya. Kalau A biasa seperti bahasa Indonesia gitu ya. Seperti pengucapannya dalam bahasa Indonesia seperti ini Bapak Ibu ya. Maaf. Alfa. Jadi dia F ya. Alfa. Kenapa dia dibuat PH? Karena dia mengikuti dari barat gitu ya. Jadi PH gitu ya. Jadi kalau di sana bacanya F ya, Fanta untuk kata Fanta, alfa gitu ya. Terus ini vita, vita gitu ya. Oke, sekedar ingatan nanti kita belajar lebih lanjut ya. Ini Bapak Ibu ada lihat di sini ada strength-nya ya, strength gitu ya. Biasanya strength ini dia ada di vokal ya, di vokal ya Bapak Ibu ya, vokal. Jadi ketika ada strength ini seperti ini, dia pengucapannya penekanannya di situ ya. Alfa. Jadi alfa ini jadi A di sini jadi datar dia, suaranya kecil. Tapi ketika ada strength-nya ini, akutnya ini dia penekannya vita gitu. Jadi vita gitu ya. Gamma ya. Gamma gitu ya. Nah, ini ada epsilon ya, ada di sini. Jadi bacanya del gitu ya. Jadi ketika ada yang ini, dia penekanan suaranya di situ ya. Misalnya kalau kita dalam bahasa Indonesia penekanan katanya itu biasanya ya di kata kedua terakhir gitu ya. Silabil atau suku kata kedua terakhir gitu ya. Misalnya katanya tarakan, tarakan gitu. Penekanannya di ra gitu, tarakan gitu ya, seperti itu. Jadi di dalam bahasa Yunani untuk stretch-nya itu penekanannya
nanti Bapak Ibu nanti kita belajar sampai di sana ya. Ini namanya stretch-nya itu atau hembusan gitu dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan penekanannya di sana ya. Oke, baik kita ulang ya. Alfa ya, theta, gamma ya. Gamma. Nanti Bapak Ibu mengucapkan ya, diucapkan gitu supaya terbiasa nanti Bapak Ibu ya. Sekalipun nanti lidahnya keseleo nggak apa-apa gitu ya. Namanya seperti mulai belajar jalan gitu apa gitu ya, jatuh itu mah biasa ya, normal itu ya. Belajar salah itu mah normal gitu ya Bapak Ibu ya. Belajar tidak pernah salah itu abnormal ya. Jadi kalau belajar itu salah-salah itu mah normal gitu ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Alfa, Vita, gamma ya, gamma ya. GH dia ya lebih ke GH ya, ke GH ya, gamma ya. Ya, nanti kalau ada di kata tertentu nanti gamma ini dibaca jadi W ya, wonder atau whiskey ya untuk kata W gitu ya. Terus ada delta ya, delta ya. Dia lebih ke TH ya, D ya. Jadi pengucapannya delta gitu. Lidah kita itu di antara gigi ya. Delta gitu ya. Delta. Terus ada epsilon ya. Epsilon ya. Ini penekanannya di atas epsilon. Epsilon ya. Terus ada zeta. 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 Ini ada penekanannya di sini. Jadi disebut zeta. Zeta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sambil di apa ya diperkatakan Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini ya. Oke, sekarang ita ya. Ita, perhatiin Bapak Ibu ya, kalau huruf besar dia seperti H ya untuk Latin ya, seperti H untuk Latin ya. Tapi untuk kecilnya seperti ini ya. Ita ya. Ita. Ita ya. Ita. Ita. Dalam bahasa Indonesia I biasa. I biasa. Ita ya. Terus ada tita ya. Tita. Tita ya. Tita ya. TH juga seperti yang tadi di apa ya? Di delta ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga T juga ya. Tita ya. Terus yota ya. Yota ya. Yota. Terus kapa. Kapa. Jadi ketika ada ininya stretch-nya ini nanti di sini penekanan suaranya agak tinggi ya. Kalau dalam apa ya dalam bahasa Mandarin itu kan ada 4 ya, 4 nada gitu ya. Ada datar gitu ya, ada gini, ada naik gitu, ada apa ini? Satu lagi nih ya, naik turun gitu ya. Tapi ketika ada ini, ya penekanannya di situ seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kapa, kapa untuk K ya. Jadi K seperti kata biasa dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Terus ini ada lambda ya. Lambda itu L ya. Jadi dalam bahasa Indonesia L biasa, L gitu ya. Kata langit atau lalu gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada mi ya. Ini ada apa ya? Kalau M dia ini mi dalam huruf kecilnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mi ya. Mi. Seperti kata mama dalam bahasa Indonesia. M biasa begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ita, tita, yota, kappa, lambda, mi ya. Oke. Kita lanjutkan.
Terus ada ni, ya, ni, ksi. Nah, ini ksi, ya. Jadi KS, ya, KS, ksi, ya, Bapak Ibu ya, ksi. Nah, ksi, ya. Jadi disebutnya penekanannya di K itu harus kedengaran K-nya, KS-nya. Jadi bacanya ksi, ya, ksi. Terus omikron, ya, omikron, ya, omikron. Terus ada pi, ya, pi, ya. Pi ini dalam matematika 3,14 ya. Kalau dalam matematik itu pi itu 3,14 ya. Atau 22/7 ya, ya. Ada rho, ya, rho. Rho itu R ya, seperti R dalam bahasa Indonesia R biasa gitu ya. R ya. Terus ada sigma ya, sigma ya. Sigma itu untuk S ya, untuk S. Jadi ada ni, psi, omikron, pi, rho, sigma ya, sigma ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Terus yang berikutnya ya. Ada taf ya, taf ya, taf untuk kata untuk T ya, transliterasinya T ya. Taf, bacanya taf ya, Bapak Ibu ya, taf ya. Terus ada ipsilon, ipsilon, ipsilon ya, ipsilon. Ini I ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pengucapannya untuk ipsilon ini kita seperti mengucapkan O tapi keluar I. Ipsilon. O, ipsilon gitu, seperti itu ya. Ipsilon gitu. Jadi O tapi keluar I. Ipsilon gitu ya. Ipsilon. Terus ada Pi ya. F ini ya. Kalau seperti ini F ya. Atau sering kita di buku-buku ya PH ya. Untuk di Yunaninya F ya, panta, kata panta atau put ya, F ya. V ada hi ya, hi ya, hi. Jadi ini kalau ini hi atau sering juga kita temukan nanti jadi seperti ini ya. KH dibuatnya gitu ya. Tapi apanya dia H ya Bapak Ibu ya. Hi ya. Untuk kata hari dalam bahasa Indonesia, biasa gitu ya. Terus ada psi ya, psi ya. Ini psi. Psi, PS, psi ya. Pseudo ya, pseudo. Psikologi, psikologi ya. Bukan psikologi tapi psikologi. Kayaknya ini harus kedengaran ya. Psikologi ya. Terus omega ya. Omega ya. Omega ya. Di sini ada penekanannya jadi bacaannya dia omega ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita ulangi, ada tau, ada epsilon, ada v, ada hi, ada psi, ada omega ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita nanti masuk ke penulisan ya. Jadi kita ulang ya Bapak Ibu ya. Mau nanya Pak. Ya, Izin Pak. silakan Pak Didi. Itu epsilonnya kok ada 2 ya Pak? Mana epsilon? Epsilon E sama satunya itu yang baris keempat itu juga pakai epsilon U itu. Epsilon ya. Ini ya. Nah, epsilon. beda ya Pak ya? Beda. I. Ya. I. Ya. Epsilon. I dia nanti. Jadi nanti pembacanya dia I ya, dibaca I. Tapi nanti kalau dia digabung dia bisa menjadi F.
Nanti kita belajar sampai ke sana ya. Nanti bisa jadi F, tapi dia kalau digabung dengan vokal yang lainnya, tapi diikuti dengan beta, gamma seperti itu ya nanti gitu. Jadi makanya dia seperti ini untuk huruf besarnya, kapitalnya ya. Ya, Pak Didi sudah apa ya? Bisa ya? Oke, sip. Atau ada lagi teman-teman yang nggak apa-apa sambil diapa karena ini belajar bahasa jadi di tengah-tengah juga nggak apa-apa, nggak tunggu pertanyaan ya. Ya, oke, terima kasih Pak Didi. Oke, kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Oke, ini alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, Mu. mi ya, bacanya mi. Ini mi ya. Ya dari sini Hanya dari Pak. ini ya. I. Mi, ni, ini ksi ya. Ksi, omikron, pi, rho, sigma, tap, ini epsilon, ini v, ini hi, psi, omega ya. Oke ya. Oke. Salah satu dari teman-teman unmute mengucapkannya. Silakan. Alfa, beta, gamma. Silakan Bapak Ibu. Pak Rafli tadi Pak. Ya, Oke, saya deh. Oke, silakan Pak Rafli. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, si, omega. Ini tap ya Pak, bacanya tap. Bukan tahu ya? Bukan. Tap ya. Ini V. Vita. Ini ya, memang kita kalau dalam apa ya, kalau kita secara umum atau di buku-buku ya, buku-buku banyak beredar di Indonesia memang bacanya seperti itu. Tapi kita mau dari apanya ya, dari aslinya ya Bapak Ibu ya. Kita dari aslinya, dari bahasa pengucapan di negeri sana gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Saya Pak, Lampung. Oh, silakan orang Lampung, Pak Pendeta dari Lampung, Pak Didik. Lampung bertani, bukan Iya. pendeta. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omikron, phi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, hi, c, omega. Ini psi ya, bacanya psi. Si, Ini ya. I. Ini V, F ya. Ini Hi. ini imikron ya, Bapak Ibu ya. Ini I ya, nanti I dia. Tapi nanti bisa F atau bisa nanti U ini, epsilon ini bisa jadi A atau O. Tapi dia harus diikuti dengan misalnya beta, gamma, delta gitu ya. Nanti kita sampai di sana. Ini sekedar aja gitu Bapak Ibu ya. Oke, satu lagi. Siapa? Volunteer yang mau coba? Salah tidak masalah.
Pak Itu chi Dokter. bukan chi Pak ya itu ya. Hi ya jadinya. Ini hi, Bukan chi ya. bukan. Kalau ini xi atau X dalam bahasa Indonesia. Ya, Iya, kan X itu kan chi Pak. Kalau ditulisnya chi, dibaca hi ya. hi. Ini hi, ya. Nanti dalam pembacaan nanti lebih lengkap nanti ya. Oke. Oke. Ada satu lagi supaya kita lanjut dalam cara menulis ya. Kita menulis nanti. Pak Raymond, boleh. Alfa, Ya, beta, beta, bita, eta, delta, eta, epsilon, oh epsilon, ya, z, zeta, zeta, eta. eta, phi, Ini tita, theta, tita. theta, Nah, ini eh, iota, oh iota, kappa, lambda, mu, mi, ini apa ya? Phi, ini ni, ini ini epsilon, epsilon, ini kesi, Si. oh kesi, kesi, omikron, phi, rho, 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 sigma, sigma, iota, Tahu. ta, iota, epsilon, epsilon, theta, pi, phi, hi, phi, si, psi, si, omega. ya, omega, betul ya. Nanti dilatih akan semakin bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dalam menulis ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sebelum kita ke penulisan, ada yang mau coba nyanyi dulu ya sebagai selingan supaya jangan terlalu tegang. Ya. Ya, siap. Oke ya. Silakan, siapa yang mau coba? Naik-naik ke Gunung Kawi kan? Silakan Pak Rafli. Ini suara saya putus-putus nggak Bu ya? Bagus Pak, bagus Pak. Oh iya. Jadi lagunya naik-naik ke puncak gunung ya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mini, si, omikron. Pi, sigma, tau, epsilon, pi, chi, psi, omega. Pi, sigma, tau, epsilon, pi, chi, psi, omega. Demikian. Untuk Pak Rafli, tepuk tangan untuk Pak Rafli. Mantap, mantap. Cuma Ini nanti bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya dibiasakan Pak ya. cara pengucapannya ya. Pengucapannya Ya. nanti semakin bisa. Saya percaya itu. Kalau bahasa Ibraninya Pak dosen. Gimana? Tahu. Bahasa Ibraninya. Oh, oh iya, silakan. Alef, Bey, Gimel, Dalet, Hei, Paf, Tai, Cef, Etyo. Alef, Bey, Gimel, Dalet, Hei, Paf, Tai, Cef, Etyo. Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samet, Ayin,
Pesadekov resinta, kaf lamet mem nun samet ayin, pesadekov resinta. Wah, Demikian Pak. mantap, mantap, mantap. Pak Ramli udah bisa baca ya, baca bahasa Ibrani udah mulai lancar ya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Rafli. Oke, baik Bapak Ibu, satu lagi ada yang mau menyanyi sebelum kita teruskan untuk selingan, silakan. Pak Fakri itu. Siapa mau coba? Siapa yang mau coba? Silakan. Pak Fakri mau coba, Pak? Oh, enggak, Bu. Mohon maaf. Enggak bisa. Oke, baik, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya, besok juga ada kesempatannya nih. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut ya cara penulisan ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti menulis, Bapak Ibu langsung ikut menulis ya. Nah, ini salah satu untuk mempercepat kita menghafal ya. Ketika kita membaca mungkin 5% yang apa ya, yang nyangkut ya. Tapi ketika kita mulai menulis itu akan nyangkut 50% ya. Dan ketika Bapak Ibu menulis skripsi hampir 100% bisa nyangkut. Gitu ya kira-kira ya. Jadi menulis ya salah satunya dan itu juga kita harus menulis ya Bapak Ibu ya. Karena ini kita belajar aksara dan belajar membaca dan menulis juga ya. Karena ini mendasari semuanya ya Bapak Ibu ya. Baik ya. Bapak Ibu siapkan alat tulis ya. Kita akan latih cara menulis sekalipun secara singkat ya Bapak Ibu ya. Tapi kita akan melatihnya ya. Baik. Cara penulisannya ya Bapak Ibu ya. Ini ada petunjuknya ya. Seperti ini ya, alfa ya. Jadi kalau alfa itu penulisannya gini ya. Dari atas dulu ya. Dari atas 1, 2, gitu ya. Ketika Bapak menulis alfa, silakan minimal Bapak Ibu tulis minimal 5 ya. Ketika menulis alfa, gini ya, alfa, tulis 5 ya. Dari atas dulu ke bawah, gini ya. Dari atas dulu baru ke bawah, alfa. Sambil ditulis, sambil diperkatakan, alfa ya. Alfa ya. Ya 5 ya. Atau udah minimal 5, 10 lebih bagus ya. Alfa. Terus kedua, vita. Cara penulisan vita dari tadi alfa dari atas ke bawah, sekarang vita dari bawah ke atas. Vita. Jadi dia satu goresan ya. Gitu ya. Vita. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Vita. Ya. Vita. Jadi seperti itu. Nanti semakin sempurna nanti ya. Vita. Oke. Sekarang kama. Kama ya. Cara penulisannya gini ya Bapak Ibu ya. Dari atas ke bawah. Ini ada lengkung dikit. Ini. Terus gini. Ini nggak boleh ada lubang ya di sini ya. Tertutup ya. Nggak boleh gini ya. Itu salah ya. Ini salah. Ya. Jadi dia harus tidak ada lubangnya. Ini melengkung dikit. Ini. Terus gini. Gitu ya. Gama. Gama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Melengkung dikit. Ya. Gama. Ya. Melengkung dikit. Ya. Gama. Ya. Nggak boleh kayak nulis huruf Y, Kak, Pak. Kayak huruf Y gitu nggak boleh. Iya, Y. Ya. Kalau Y kan gini ya. Gitu ya. Itu penulisan Y. Tapi gama enggak. Ini dia. Ya. Gama. Oke ya. Udah 5 ya. Minimal 5 ya Bapak Ibu ya. Minimal 5 ya. Nanti setelah Bapak Ibu tulis nanti udah selesai nanti 55 ya. Nanti Bapak Ibu foto dikirim di grup ya.
hasilnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, namanya kita belajar apa juga nggak. Sekarang delta, cara penulisan delta seperti ini Bapak Ibu ya, dari atas ke bawah ya, 1, 2, satu goresan ya, 1, 2, gitu ya, 1, 2, ya gitu ya, 1, 2, delta, delta ya, delta ya, delta ya. Oke. Penulisannya gini ya. Nanti kalau di apa lebih bagus kalau di apa ya di buku tulis ini karena saya pakai annotation ya, kurang gitu rapi ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi caranya seperti itu cara penulisannya ya. Oke. Kita masuk ke epsilon ya. Epsilon ya biasa ya. Ya. Epsilon atau epsilon ya, transliterasinya ya. Epsilon ya. Oke. Epsilon. Sekarang kita nulis eta ya. Oh, Jita ya. Maaf, Jita ya. Sekarang Jita ya. Jita gini ya Bapak Ibu ya. Cara penulisannya. Ini dulu lengkung terus gini. Gitu ya. Ini dulu melengkungnya ada terus gini ya Bapak Ibu ya. Melengkung dulu di atas sedikit ya. Gitu ya. Melengkung dulu dikit. Ya, gitu ya. Cita. Cita ya. Cita. Cita. Oke, ya. Minimal 5 Bapak Ibu ya, lebih bagus ya. Bapak Ibu tulis 10 cita itu lebih bagus ya. Oke, sekarang ita ya. Ita ya, ini cara penulisannya gimana? Ini ya. 1, ini 2 goresan ya. 2. Kaki yang apanya lebih panjang ya. Ita ya. Ita. Panjang dia. Oke, nanti kita penulisannya nanti ada di garis ya. Oke, sekarang tita. Ya, tita ya. Tita gini aja. O terus garis. Tita ya. Tita ya. Tita. Tita ya. Kalau Yota, Yota mah gampang ya. I tanpa titik ya. Gini dia cara menulisannya. I. Ya. Ada sedikit apanya lingkungannya gitu ya. Yang ini ya. Ita. Yota. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Yota. Kapa. Ini kapa mah biasa ya Bapak Ibu ya. Biasa Kak seperti kita. Kapa. Kapa. Oke. Sekarang lambda. Cara penulisan lambda mana? Ini lengkung dikit ya. Perhatiin Bapak, lengkung dikit ya. Gini ya. Kalau dalam apa namanya dalam bahasa Ibrani ini huruf apa ini? Lamed. Ya, Bapak Ibu ya. Ibrani ya. Ini lambda. Jadi penulisannya memang nanti semakin apa? Agak lengkung gini ya. Terus gini. Gitu ya. Lengkung dikit tuh kayak gini. Ini lambda ya. Lambda. Oke.
Sekarang mi. Mi penulisannya gini ya Bapak Ibu ya. 1 mi ya. Mi ya. Mi. Mi. Oke. Sekarang ni. Ya, ni. Ini kayak pi ya, tapi ni ya. Jangan sampai apa nanti. Tapi nanti semakin biasa kita nanti nggak apa. Ya, gini aja. Ya, ni. Ya, ini ni. Ni. Ya. Oke. Sekarang ksi. Ya. Ksi. Ya. Jadi ksi. Caranya gini ya. Seperti kita tadi. Cuma dia gini ya. Ah, ini ya. Ksi. Jadi dia lebih besar dari epsilon ya. Ksi. Ksi ya. Terus O mah biasa ya. Ini mah gampang ya Bapak Ibu ya. Gini aja ya, seperti kita nulis Omikron. Omikron ya. Terus V ya, V. Gimana V? V ini cara penulisannya 3 kali ya. 1, 2, 3 gitu ya. V. 1, 2, 3 ya. V. 1, 2, 3. V. 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 Sekarang row. Row dari bawah ya, dari bawah ke atas ya, Bapak Ibu, row ya. Ini row ya. Ini jadi satu goresan dia, row ya. Row ya. Row ya. Row ya. Row ya. Sekarang sigma ya. Sigma penulisannya gimana sigma? Sigma ya. Jangan seperti O, nanti salah ya. Jadi sigma seperti ini penulisannya Bapak Ibu ya. Dari kanan ke kiri. Ini ya. Nah, gitu ya. Sigma. Sigma. Ya. Sigma. Bagaimana dengan sigma terakhir atau sigma sopit ya? Jadi hanya satu yang di akhir ya. Sigma. Kalau dalam bahasa Ibrani ada 5 ya. Ada misalnya nun sopit, mem sopit ya, kaf sopit, ke sopit, sade sopit ya, ada 5. Tapi kalau dalam bahasa Yunani hanya satu ya. Penulisannya gampang gitu ya, seperti C ya. Nah, gitu ya, seperti C. Itu ya. Tahu, di mana taf ya? Taf gini ya. 1, 2 ya, taf ya. Jadi kalau untuk lebih bagus ini aja, gitu. Terus gini, ya. Gitu ada lengkungannya ya. Tapi kalau pakai pensil atau grafik kita lebih bagus nanti penulisan. Tab, ya. Tab. Epsilon. Ini epsilon ya. Epsilon gimana epsilon? Ya seperti U dia, ya. Gitu ya. Seperti U ya, Bapak Ibu ya. Epsilon. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut itu sering upsilon gitu ya. Namanya epsilon ya. Ya, mantap.
Sekarang pi. Nah, pi. Pi gini aja. 1, wah udah gini. Nah, ya. V. V. Ya. V. Nah, terus hi. Gimana hi? Nah, ini penulisannya hi gini ya. Ada lengkungan dikit gini, baru garis ini, garis kayak jajaran ya. Lengkung dikit gini ya. Nah, gini ya. Yang pertama lengkung dikit kayak gini. Nah, terus gini. Ya gampang ya Bapak Ibu ya. Lengkungan dikit gitu, udah gini. Hi ya. Gimana dengan psi? Ya, kita psi. Gimana psi? Ini ya Bapak Ibu ya, psi. Ini ya, ini cara nulisnya gini. Lengkung dikit, ini ya. Udah, ini ya. Kayak Trisula ya. Lengkung dikit, gini ya. Jadi dua goresan dia Bapak Ibu ya. Lengkung Kayak dikit, tombaknya setan. Kayak tombaknya ya. setan. Trisula. Ya. Psi ya. Psikologi ya, psikologi dari yang psi ya. Oke. Sekarang omega ya Bapak Ibu ya. Omega ini seperti W ya. Omega. Omega sebenarnya gini aja. Seperti W ya. Omega. Omega. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya. Gampang ya. Alfa. Kalau tulis alfa, alfa kan gini ya, gampang. Nah, alfa ya. Vita. Karena Vita dari atas. Vita ya. Gamma, gimana gamma? Gamma lengkung. Gamma. Mana delta? Delta ini ya, gampang. Delta. Epsilon ya. Zeta. Zeta ya. Zeta. Zeta. Nah, gitu aja, gampang ya Bapak Ibu ya. Terus ita, nah, ita dia kayak N ya, tapi kakinya panjang yang belakang ya. Ya, itu ya. Kalau isi agak susah gini ya. Psi ya. Lambda, ini kalau lambda gampang ya. Lambda, ini ya. Lambda, itu. Untuk mi, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Mi ya. Tita, ini gampang ini kalau tita ya, Bapak Ibu ya. Tita, tita ya. Bisa gampang ya Bapak Ibu ya. Udah dilatih ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Kok ini ya. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Untuk penulisannya seperti ini kalau di garis ya Bapak Ibu ya. Kalau di garis ada tulisannya seperti ini ya. Alfa ya, tadi caranya dari atas dulu. Ya, alfa. Alfa. Vita dia lebih panjang ya, lebih besar dia. Vita ya. Vita ya. Gamma, gamma dia ke bawah dia lebih dikit ya. Gamma. Delta dia panjang ke atas ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Caranya gitu aja. Kalau epsilon pendek ya. Zeta dia dari agak panjang ya. Nah, dia lebih ke atas dikit dan ke bawah dikit ya. Itu zeta. Kita kakinya yang kedua dia lebih panjang ya. Kaki kedua dia lebih panjang. Tita dia panjang ke atas dikit ya. Tita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ita pendek ya. Kappa juga pendek ya. Kalau dalam Latin kapan panjang ya. Kakinya panjang ke atas. Tapi kalau dalam Yunani dia pendek ya. Ya. Lambda dia panjang ya. Begini ya. Oke. Mi 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 ya. Terus ni. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih gampang ya. Oke, saya hapus. Si. Mana cara nulisnya si? Nah, ini panjang ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari garis ini kita ketahuan ya, panjang ke atas dan ke bawah ya. Si. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena annotation itu jadi kurang gitu rapi ya. Kalau O ini ya. Omikron V 1 2 nah gini ya Bapak Ibu ya. Omikron 1 2 V ya. Rho panjang ke A dari bawah ya, kakinya agak panjang ya. Rho. Sigma. Sigma pendek ya. Ya. Tau. Ya, tau. Epsilon ya, epsilon. Psi. V ya maaf, V gini aja ya, V. Atau gini juga bisa ya, V. Hi, ini panjang ya Bapak Ibu ya, tapi panjangnya ke bawah ya. Si. Terus psi. Psi ini ya. Dia yang apanya yang panjang ya. Kalau U dari sini dia sebenarnya dari sini ya. Dari ini dia epsilon ya. Tapi ada kakinya di tengah gitu ya. Epsilon. Psi omega ya gampang ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini huruf besar ya. Huruf besar
Saya kira huruf besar tidak terlalu apa ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu susah ya, tidak terlalu susah ya Bapak Ibu ya. Paling di gamma ya, gamma dia agak ada perubahan ya, gamma ini ya. Kalau gamma dia gini ya. Terus zeta masih sama, ini ita, ita ini H ya, seperti H. Ita, ita ya. Tita. Jadi tita huruf. Kalau tita kecil, dia tita kecil kan gini Bapak Ibu ya. Tapi kalau tita besar, dia yang di tengah itu nggak nyambung dia. Gitu ya. Nggak nyambung dia. Tita ini dia. Kalau tita kecil, dia huruf kecil dia nyambung. Gini. Dibelah ya. Kalau dia apa dia enggak ya. Lambda, yang beda juga gamma ya. Gamma sama lambda. Lambda dia seperti segitiga. Oh, delta ya, delta maaf. Delta juga ini ya. Delta ini agak beda ini ya. Delta itu segitiga ya. Kalau lambda dia nggak ada di bawahnya dasarnya. Ya. Ya. Kalau ini nggak terlalu susah ya huruf besarnya. Dalam pembacaan nanti kita agak susah nih, huruf besar ini ya. Ansial ya. Ansial namanya dalam apa ya? Ansial. Oke. Ini kalau apa si ya ke sini agak beda ya. Si dia gini aja nulisnya dia. Garis 3 ya. Cuma yang di tengah dia lebih pendek ya Bapak Ibu ya. Garis 3. Ini V dia besar ya. Rho dia P ya. P besar dia. Atau penulisannya gini kalau untuk huruf besar ya Bapak Ibu ya. Sigma ya. Sigma. Ya. Sigma. Oke. Ita. Ita gini Y, Yankee ya. C. V ya. V dia gini aja. V besar. Hi X. Untuk apa dia lebih besar ya. Kalau yang kecil tadi gini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau besar dia gini. Di atas. Kalau kecil gini. Bawah. Omega. Ini beda ya. Omega gini. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Omega. Baik Bapak Ibu. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau teman-teman yang sudah menulis bisa dikirim ke grup kita. Saya mau lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Sudah Pak, sudah ada. Oh, udah ada di grup ya. Wis, ini waduh mantap ini. Ada calon juara kelas ini. Yang lain teman-teman yang lain silakan Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu, Bapak Ibu ya. Namanya kita dari awal ketika kita nanti sudah biasa, nanti sudah bagus, ketika kita melihat pelajaran kita awal, wah itu sangat lucu gitu ya. Jadi nanti sangat menghibur kita nantinya itu. Oke, terima kasih teman-teman ya yang apa
Kalau yang ada teman-teman yang dikirim, boleh dikirim lagi Bapak Ibu ya. Saya hapus ya. Oke. Siapa mau coba? Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Psi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Phi, Chi, Psi, Omega. Siapa mau coba baca Bapak Ibu? Silakan. Untuk mengingat ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau coba? Silakan Bapak Ibu yang pengen mencoba. Ada yang coba Bapak Ibu? Silakan. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Psi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, Pi, Chi, Psi, Omega. Ya. Siapa mau coba teman-teman? Pak Hotlan tuh Pak, tadi udah ngumpul tugas Pak. Maaf suaranya kurang jelas, Ibu. Pak Hotlan tuh Pak, tadi udah ngumpul tugas. Oh ya, silakan, silakan. Nggak bisa Pak saya bacanya Pak. Cuma saya bisanya alfa dan omega Pak. Selesai. Aku adalah Alpha dan Omega gitu ya. Luar biasa Pak Hotman ini ya, Hotman ini ya. Luar biasa dari awal sampai akhir sudah hafal ya, Alpha dan Omega. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani ada vokalnya 7 ya Bapak Ibu ya, perhatiin ada 7 ya. 7 ya. Nah, ini ada 7. Mana vokalnya itu? Ini alfa, epsilon, eta, iota, omikron, epsilon, epsilon sama omega ya. Ini silonnya ini ada ya. Ini E, ini I ya. Ini E, ini I. Jadi kalau I dalam bahasa Yunani itu berapa? Banyak ya Bapak Ibu ya. Ini satu ya, perhatiin satu. Ini satu ya. Ini 2 ya. Ini 3. Terus ada lagi nanti ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu ada 7 vokal ya. Tapi dalam 7 vokal ada 5 vokal lagi. Kalau di diptong ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perhatiin ya. Ini ada 7 tambah 5. Jadi 12 ya Bapak Ibu ya. Jadi vokalnya itu 12. Nah, ini ya. Ada I, ada I, ada I, ada I, ada O ya. Jadi kalau I-nya nanti banyak ya. Perhatiin Bapak Ibu. Ada namanya nanti diptong ya. Diptong itu 2 huruf hidup ya. Tapi dalam bahasa Yunani, diptong ini kalau 2 ketemu huruf hidup ya, 2 huruf hidup, mereka baca 1 ya. Jadi tidak ada dalam Yunani itu bacanya 2 ya. Jadi kalau 2 huruf hidup bacanya dia 1. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatiin ini nomor 1 ya, yang pertama. Jika alfa dengan iota ya, alfa ya. Jika alfa dengan iota, maka dia akan menjadi E. Ya. E. Ya Bapak Ibu ya, perhatiin E. Seperti kata ten, ya. Jadi E biasa dalam bahasa Indonesia E biasa. Ya, Bapak Ibu ya. Terus yang kedua,
Jika epsilon ketemu dengan iota, ya ini, jika epsilon ketemu dengan iota, ini ya, maka dia pembunyiannya I atau Y, ya, I atau Y, ya, yang ini, I, epsilon ya, dari epsilon itu. Seperti I biasa ya, seperti dalam kata lip bahasa Inggris atau lihat dalam bahasa Indonesia ya. Jadi I, kalau ketemu II atau epsilon ketemu iota, dia menjadi I. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau omikron ketemu iota, dia jadi Y. I atau Y juga gitu ya. Oke, kemudian kalau omikron ketemu gamma atau omikron ketemu epsilon, dia dibunyikan jadi U. Nah, ya, Bapak Ibu ya, U. Jadi di sini tadi Bapak Ibu perhatiin nggak ada U ya, nggak ada U. Ya, dia ada alfa, epsilon, eta, iota, omikron, epsilon sama omega ya, maaf omega ya. Nggak ada U ya Bapak Ibu. Jadi U di mana? U ketika dia omikron ketemu gamma atau omikron ketemu epsilon. Jadi dia bacanya jadi U. Ya Bapak Ibu ya, seperti kata put gitu ya. Jadi ini harus diingat ya. Dalam pembacaan nanti ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Oke, ya kita ulang ya. Kalau alfa ketemu iota, dia dibunyikan jadi E. Ya, nanti ada contoh-contohnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi E. Tapi kalau epsilon ketemu iota, dia bacanya I. Ya. Kalau omikron ketemu epsilon, dia bacanya jadi U. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk dalam bahasa Yunani, I-nya jadi berapa? I jadi berapa? Ini tadi 1, eta, iota, 2, epsilon, 3. Terus ini lagi. Ini 4. Nah, jadi I-nya 4. Itu Yunani ya. Ini ada apa ya? Satu kelucuan ya Bapak Ibu ya. Artinya ya. Ini masih ada lagi Bapak Ibu ya. Oke. Saya hapus dulu ya. Nah, ini ya. Ini untuk diagramnya ya Bapak Ibu ya. Kalau A ya, kalau alfa ketemu iota dia jadi E ya Bapak Ibu perhatiin ya. E ya. E ya. Bapak Ibu satu lagi saya ingatkan untuk E ya. Dalam bahasa Yunani nggak pernah ada E. Nggak ada E, adanya E. Ya, bukan nggak ada ya, Bapak Ibu ya, dia lebih apa dia, nggak misalnya esa gitu kan, nggak esa dia, jadi dalam Yunani itu nggak ada ya, ya. Nah, kalau alfa ketemu iota dia bacanya ya, untuk kata ten gitu ya. Terus kalau epsilon ketemu iota, omikron ketemu iota, epsilon ketemu iota, dia jadi I. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani, kalau ada dua diptong atau dua kata vokal, dia bacanya satu. Ya. Mereka tidak akan pernah baca dua, satu. Demikian juga nanti misalnya atau gamma ketemu gamma, dia bacanya
nggak baca gamma ini, nggak pernah mereka baca double, tapi satu, tetap satu gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau bahasa Inggris kan grammar gitu kan, M itu double. Tapi kalau dalam mereka nggak pernah ada aksara itu double ya. Itu satu ya. Terus untuk omikron ketemu epsilon, dia menjadi U ya Bapak Ibu ya. U ya, perhatiin ya U. Jadi ini ada satu apa namanya prinsip-prinsip yang harus kita pahami dalam pembacaan nanti ya. Oke. Kalau alfa ketemu iota, dia jadi ya, E. Kalau epsilon ketemu iota, bacanya I. Omikron ketemu iota, bacanya I. Epsilon ketemu iota, bacanya I. Sedangkan omikron ketemu epsilon, dia bacanya U. Ya, jadi ini perlu diperhatiin ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti dalam pembacaannya kita lebih memahami ya dalam pronouncing-nya. Oke, kita lanjut ya. Dikit lagi ya. Oke, atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Susah juga ya Pak. Oh, kalau apa kita kalau namanya belajar itu memang apa susah. Justru itulah karena susah lah kita makanya belajar. Kalau nggak susah nggak perlu belajar ya Pak. Itu ada pertanyaan Pak dari Pak Ano Pak. Oke, silakan Pak. Silakan. Saya bacakan ya Pak. Untuk diftong ini apakah ada aturan struktur khusus dalam penggunaan penyusunan katanya? Baik. Untuk penggunaannya nanti khususnya tidak ada secara rumusannya. Dia tergantung di katanya ya Bapak Ibu ya. Jadi di kata nanti dia artinya harus ini enggak ya. Tapi nanti sepanjang kita terus-menerus kita nanti bisa memahami cara penggunaannya, tapi penggunaannya secara rumusan tidak ada ya. Jadi ini nanti dihitung ini pembacaannya artinya kalau dua aksara dalam bahasa Yunani itu bacanya satu. Sekalipun nanti itu konsonan dengan konsonan, kalau dua dia tetap bacanya satu. Ya, nanti kita kita pelajarin. Ada lagi Ibu? Enggak ada Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Nanti minggu depan juga kita ulangin. Saya ya ini harus diulang-ulang terus. Tapi nanti saya kasih dulu gambaran secara menyeluruh gitu ya. Nanti kalau udah nanti bisa ingat-ingat seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang tadi alfa ketemu iota ya. Alfa ketemu iota dia jadi ya. Bukan ya salah. Ya. Topedi ya. Ini bacanya ini kan ini. Alfa ketemu iota. Jadi bacanya jadi Jadi bacanya jadi pedi itu child ya. Ya, ini kata kalau kita sering dengar itu paidion gitu ya, dari kata pedi itu ya. Pedion gitu ya. Paidion gitu kan, jika kamu tidak seperti anak kecil ini kamu tidak masuk surga. Ya, seperti itu. Itu dari kata ini pedi. Kalau disebutkan paidion gitu ya dalam umum kita kalau sering dengar itu. Pedi ya. Jadi bacanya ini pedi. Ini pedi bacanya dari V, alpha, iota, delta, iota. Bacanya pedi. Oke. Terus yang kedua, kata kedua. Tomaha. Ini ya. Perhatiin ini ya. Ini ada A. Jadi bacanya maheri. Maheri. Ya. Ini ada di sini tekannya, stretch-nya ya. Jadi bacanya maheri. Maheri itu pisau ya. Mahari ya di kitab Wahyu ya, yang membawa pedang gitu ya. Jadi pisau maheri. Tapi bacanya dia maharion gitu kan di kitab Wahyu ya.
bacanya Maheri ya. Kalau alfa ketemu iota, dia bacanya ya Bapak Ibu ya. Jadi Maheri. Terus kata ketiga, ini toema ya. Ini perhatiin ini, alfa ketemu iota ya. Dia bacanya jadi ema ya. Ema. Di sini ada stresnya di atas, ema. Darah ya Bapak Ibu ya. Ema ya. Oke, kita lanjutkan untuk kedua. Kalau ini kita baca ita tadi kan, iota ya. Ita, maaf, ita. Ini ita ya. Kalau epsilon ketemu iota, dia bacanya jadi i ya. Jadi irini ya. Ini perhatiin ini ya. Ini diftong ya, 2, tapi dia bacanya 1, i. Jadi bacanya irini ya. Irini. Kalau nama di Indonesia kan sering ada namanya Eiren gitu ya. Namanya siapa? Eiren. Itu sebenarnya salah pengucapannya ya, tapi no problem ya, nggak apa-apa. Ya karena ketidaktahuan lah gitu ya, makanya kita salah gitu. Tapi kalau kita tahu ya kita tidak salah mengucapkan lagi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita udah belajar bahasa Yunani gitu pengucapannya salah kan kita diketawain seperti yang tadi saya awal. Misalnya saya sudah belajar bahasa Inggris gitu ya. Coba sebutkan, baca dulu ini. Misalnya ini one gitu ya. Bacanya one gitu, padahal salah gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Seharusnya kita juga yang belajar harus minimal pelafalannya, pengucapannya atau pembacaannya benar itu, jangan banyak salahnya ya. Kalau salah-salah sedikit kan nggak masalah karena kita bukan orang sana, tapi jangan salah semua gitu ya. Oke, irini ya, damai ya, eiren gitu, eiren kan kalau dalam eiren gitu, eiren. Ini kan namanya iota ini kan sering dibaca eta gitu ya, eta, tapi ita gitu ya, ita bacanya jadi irini. Oke, kata kedua ya, perhatiin ya, epsilon dengan iota dia bacanya jadi i ya, perhatiin ini, isitirio, isitiro ya, isitiro ya, tiket. Jadi gini Bapak Ibu ya, ini kan ada strengnya di sini ya. Ini bacanya jadi isitiro ya, isitiri, isitirio gitu ya, isitirio gitu ya. Jadi di sini ditekan. Kalau karena ada dia di sini apanya ya, akutnya seperti itu ya. Jadi epsilon ketemu iota dia jadi i ya. Terus kata ketiga perhatiin ini i ya. Epsilon. Jadi tadi O ini juga kan jadi bacanya I. Idisis. Idisis. Idisis ya. Itu surat kabar ya. Idisis. Kita sering dengar itu edisi. Edisi ya. Edisi gitu ya. Edisi. Dalam bahasa Indonesia. Ini asalnya dari bahasa Yunani. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Banyak bahasa-bahasa Inggris, bahasa kita, bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Yunani gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Jika Omikron ya, Omikron ketemu iota, dia bacanya jadi I ya. Ya, ini ita ya, ita, ini ita ya. Ita ya. Jadi bacanya ikoyeni. Ya, itu seperti yang saya bilang tadi, gamma ini, perhatiin gamma. Gamma ini sering jadi Y, Yangki dalam bahasa Indonesia. Y. Ya. Jadi bacanya dia ikoyeni. Ikoyeni. Ya. Ikoyeni. Ikogeni. Bukan ikogeni lagi gitu ya. Gamma. Ya. Dari gamma. Oke, gamma. Ya. Ikogeni. Pemilih ya, keluarga ya. Terus kemudian iota ketemu Omikron.
maaf, Omikron ketemu Iota jadi bacanya I ya. Jadi bacanya ikodespotis ya. Ikodespotis, ini sigma, ini pa ya. Ini O, ini ita. Jadi bacanya I. Ikodespotis. Nah, os ya, ikodespotis. Ikodespotis ya. Ini harus tinggi di sini ya. Bacanya jadi ikodespotis gitu ya. Ikodespotis ya. Di sini ada akutnya gitu ya, penekanannya. Terus kata ketiga, jika Omikron ketemu Iota, dia Hilang suara ya? Sinyalnya keras. Oh, dikira saya yang mati suaranya. Tapi masih ada versinya. Pak dosen itu hangat. Tak pikir wifi aku mati. Iya, sama saya juga. Sama. Ericksonnya kayaknya itu Ya, Oh terpental. iya, ada yang kebental ya. keluar. Mm-mm. Aduh, susah juga ya ternyata ya. Aduh, Lumayan nyut-nyut pala. Ini Pak, Lanjut. kepala saya udah keringetan, Pak. iya, Kata Pak Matanya dosen, matanya karena ngantuk. susah makanya belajar. Kalau nggak belajar. Aduh, belajarnya terlambat sih, Pak. Iya. Tapi minimal dasarnya dapat ya. Iya, Dasarnya dapat. Kalau terlambat. Mudah dimengerti sih, Pak. Cuma memang susah gitu, Pak. Dari pengucapan juga agak ini ya, agak susah juga nih pengucapan. Yang jadi masalah 1 jam lagi saya lupa nih, Pak. Sama Pak, puter YouTube-nya aja nanti biar ingat lagi. Lupa lagi saya nih. Dibawa ke mimpi-mimpi, Pak. Salam Bapak Ibu. Salam. Salam. Oh. Maaf Salam, saya Pak. kelempar ya. Nggak apa-apa, Jangan-jangan Pak. ini Biar kami istirahat sedikit. Biar keringatnya turun dulu. supaya bernapas dulu gitu ya. Ini kok bisa sinyal saya nggak bagus ya. Bentar ya Bapak. Atau sambil menunggu ada pertanyaan dari pelajaran yang tadi Bapak Ibu silakan. Ya, saya, Pak. Ya silakan Pak. Maaf ya, saya tadi nggak sempat ikut dari potong-potong. Apakah Bapak sudah jelaskan bahwa kalau dua huruf yang sama, sekalipun dibedakan spasi, tetap membaca satu huruf? Sudah ya? Sekalipun pakai spasi. Sudah, Pak. Sudah. Oh, iya. Oke, makasih Pak. Suara Pak Rikson jauh. Oh, baik Pak. Oh iya Pak Pari ya. Tadi sudah kita pelajarin kalau sekalipun dua dia bacanya satu ya. Sehingga ada diptong itu kalau alfa ketemu iota dia bacanya E gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau epsilon ketemu iota dia bacanya I gitu ya. Oke, saya coba masuk dulu dari dari laptop ya Bapak Ibu ya. Karena materinya di laptop. Atau ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Sebelum Mohon kita izin, Pak. Waktunya udah jam 9. Teman-teman gimana? Mau dilanjut? Oke, gimana? Kalau sesuai ketentuan close ya Bu ya. Iya. Sudah ngantuk, sudah berat. Selesain satu slide itu aja ya Pak, yang tadi. Menyelesaikan Ini satu slide. otaknya sudah tenat-tenut, Pak. Yang slide yang Udah penuh ya? Udah penuh ya? Oke, ini Terakhirnya aja Pak.
Yang satu apa ini ya? Satu slide ini aja kita selesaikan ya, karena ada lagi Iya, beberapa. Pak. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Udah, Pak. Saya off cam dulu ya supaya siapa tahu nanti apa sinyalnya bagus ya. Baik Bapak Ibu, tadi sampai di sini ya, tadi ya. Sampai ini ya tadi ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Ya, Ya, betul, Pak. Pak. Sampai host, Pak. Oh, host ya. Despotis. Ekonomi ya tadi ya. Baik. Kalau epsilon ya ketemu Sampai host, Pak. host Ekonomi ya. belum, Pak. Oh, ekonomi ya. Oke. Oke, ini ita, ini O ya. Kalau omikron ketemu iota dia bacanya I ya. Jadi bacanya ekonomi ya. Ekonomia ya. Jadi kalau dalam apa itu kalau nggak ada strike-nya seperti ini, dia bacanya halus dia ya. Ekonomi gitu ya. Oke, untuk omikron ketemu iota ya, Bapak Ibu ya. Sekarang epsilon ketemu iota. Epsilon ketemu iota bacanya jadi I ya, I. Ini I ya. I huios. I ios ya. Kita sering mendengar huios gitu ya Bapak Ibu ya. Huios ya. Tapi ini bacanya ios. Ios ya. Ios. Anak laki-laki. Huyos gitu kan. Huyos itu kan, huyos kita sering huyos, tapi kita belajar kita rubah lagi ya. Jadi ini bacanya ios. Ya, ya. Ios. Kenapa ios? Itu karena di sini ada penekanan ya. Ada akutnya di sini ya, di O. Ios itu anak laki-laki ya. Terus kata kedua ya, epsilon ketemu iota bacanya jadi I ya, seperti iyo. Ini kan apanya artikelnya iotesia. Ini ya dari sini. Iotesia ya. Iotesia. Adoption, adoption ya. Oke. Sekarang omikron ketemu sebentar. Omikron ketemu dengan epsilon ya. Kalau omikron ketemu dengan epsilon, dia bacanya jadi U ya. Perhatiin Bapak Ibu ya. Ini ya, beta. Beta dia jadi V ya bacanya ya. Jadi to puno, gunung. To puno. To puno gitu ya bacanya. Karena ada di sini penekanannya di O. To puno gitu ya. Jadi seolah-olah bertanya gitu ya. To puno gitu ya. Ini beta ini jadi V ya. Jangan sampai beta lagi gitu ya. Tapi vita ya. Vita ya. Jadi puno ya. Kalau O omikron ketemu epsilon dia bacanya jadi ya. Jadi epsilon ini nanti sangat banyak apanya ini perubahannya ya. Nanti bisa jadi F ya, bisa jadi B. Tergantung katanya. Nanti kita lanjut ke sana ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kata ketiga toluluti. Ya, perhatian ini ya. Toluluti ya. Delta ini TH ya, perhatiin delta. Toluluti ya, bunga. Ini delta ini dia TH ya. Delta ya. Delta ya. Luluti. Luluti ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kata terakhir ya. Omikron ketemu epsilon bacanya U. Ya, perhatiin ini. Jadi kuti. Ya, box. Tokuti. Ya.
Jadi kalau yang ini Bapak Ibu nanti kita belajar seperti i, ini apa? Artikel ya, definite artikel ya. Nanti kita sampai di sana ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, untuk hal ini mengenai apa tadi diftong ya, sampai di sini dulu ya. Karena kita masih belajar nanti mengenai diftong yang konsonan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita belajar, saya kira sampai di sini dulu, minggu depan kita lanjutin ya. Saya harap nanti Bapak Ibu sebelum kita mulai kelas, saya harapkan ya, Bapak Ibu nanti nyanyilah ya, Bapak Ibu supaya hafal ya. Terus juga teman-teman yang tadi yang menulis ya, saya mohon Bapak Ibu yang menulis tadi dikirim ke grup kita ya. Kenapa perlu? Karena saya juga nanti artinya bisa mengukur berapa kali saya ulang lagi gitu ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah saya lihat bagus menulis dalam 70% atau 75% lanjut gitu ya. Tapi kalau masih 40% kita ulangin lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ketika ada tugas-tugas itu sebagai apa namanya parameter bagi kami bagaimana kami untuk mengulang pelajaran kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Bukan untuk memberatkan ya, tapi itu juga sangat membantu ya, sangat membantu kita ketika kita melakukan atau menulis seperti yang disampaikan tadi. Itu nanti sangat membantu dan itu juga sebagai parameter bagi kami ya dalam mengulang lagi pelajaran sampai seberapa lagi seperti itu ya. Jadi demikian pelajaran malam ini saya serahkan, saya kembalikan ke Ibu Kris. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih buat Pak dosen. Jangan lupa buat teman-temannya untuk dapat mengirimkan hasil tulisannya tadi. Kalau masih kurang bagus, masih ada kesempatan untuk membetulkannya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Malam hari ini kita ditutup dalam doa oleh Pak Sumarno Bong. Kami persilakan Pak. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami bersyukur untuk malam hari ini, perkuliahan yang begitu luar biasa Tuhan, yang boleh kami pelajari Tuhan Yesus, meskipun kelihatannya susah, tanpa kami percaya, kami kalau lebih tekun, kami giat belajar Tuhan Yesus, maka segala sesuatunya boleh kami dapatkan, kami raih Tuhan Yesus, kami bisa mempelajari bahasa Yunani dengan baik. Tuhan berkati Bapak Erikson yang telah mengajar kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau terus ya Bapak memberikan pengetahuan yang lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk bisa memberikan, mentransferkan ilmunya kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan juga untuk setiap mahasiswa yang boleh belajar Tuhan, kami boleh tetap bertekun ya Tuhan Yesus mempelajari setiap apa yang akan diajarkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Kami serahkan ke dalam tangan Kau Tuhan Yesus untuk malam ini ya Tuhan Yesus, istirahat kami ya Tuhan, dan kami boleh kembali bangun pada esok harinya dengan kekuatan dan kesehatan daripada Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin.